Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tasya Fitria Alifah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 9 Palembang, Provinsi Banten. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Bapak Nono Suganda. Beliau adalah guru informatika di SMA Negeri 9 Palembang. Assalamualaikum Pak Nono. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Nono? Baik, pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak ya? Ya. Nanti saya akan amati berjalannya pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Ya. Kemudian adapun dilakukan observasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Bapak lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi itu sebagai tahapan awal sehingga nanti Bapak dapat mempersiapkan pembelajaran lebih matang dan juga lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, begitu ya Pak? Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan. Mungkin yang pertama itu terkait tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai pada pertemuan nanti yang akan dilakukan? Baik, untuk tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada proses KPM yaitu memahami algoritma proses searching baik yang sederhana maupun yang efisien. Kemudian yang nomor 2 menerapkan strategi algoritmik untuk menemukan cara yang paling efisien dalam proses searching. Itu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajarannya ada 2 ya Pak? Ya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan ketika nanti observasi? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Saya maksudkan belajar. Jadi area pengembangannya nanti Bapak ingin mengembangkan bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas gitu ya Pak. Nah, saya juga ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan proses pembelajaran yang sudah Bapak rancang gitu, mungkin mulai dari strategi pembelajarannya seperti apa, model yang akan digunakan nanti apa, dan juga metode pembelajarannya bagaimana. Baik, untuk strategi pembelajarannya itu pembelajaran berdiferensiasi dengan proses dan konten nanti di pertemuan besok. Untuk yang proyeknya pertemuan berikutnya. Dan metode pembelajarannya yang akan saya terapkan yaitu metode diskusi dan presentasi. Sedangkan model pembelajaran itu model pembelajaran problem solving. Itu menurut ya. Baik, saya ulangi, nanti Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, fokusnya yaitu diferensiasi proses dan juga konten. Untuk metode pembelajaran yang digunakan nanti diskusi dan juga presentasi, dan model pembelajaran yang digunakannya adalah problem based learning, berarti berbasis masalah ya Pak. Baik, dan kira-kira media apa yang nanti akan Bapak gunakan dalam pembelajaran? Media yang akan saya bawa ke kelas yang pertama itu peralatan ya, seperti fokus, kemudian laptop dan lain-lain, juga bahan ajar, modul ajar saya bawa nanti ke kelas, dan juga ada buku paket yang saya bawa. Kemudian selain itu akan saya siapkan juga LKPD agar diberikan ke murid untuk digunakan sebagai bahan diskusi. Kira-kira Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan ini di hari apa? Pukul berapa atau di kelas apa? Saya akan melakukan pembelajaran di kelas 10E pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 ya. Jam ke 5.6 yaitu jam 10.30 sampai jam 12.00. Jadi nanti hari Selasa tanggal 20 Agustus jam ke 56 pukul 10.30 sampai
sama proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, nanti dalam kegiatan observasi setelah itu kita adakan percakapan lagi ya Pak, percakapan pasca observasi. Tapi sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan pra observasi ini? Yang saya dapatkan, saya lebih sudah lebih mempersiapkan diri untuk melakukan observasi apa saja yang perlu dipersiapkan seperti alat dan kemudian buku paket atau referensi yang saya bawa. Jadi sudah lebih siap ya Pak? Terima kasih Bapak atas waktunya, terima kasih sudah berkenan berbincang dengan saya dalam percakapan pra observasi ini. Nanti kita berjumpa lagi di hari Selasa ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Nono. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen kalian ya. Yang di absen bilang hadir, yang tidak hadir nanti perwakilan yang tidak hadir Pak. Bapak absen dulu. Ini kelas 10 bener ya. Ahmad Fauzi ada? Ada. Kemudian Aisyah Melani hadir. Anindya Cintanu hadir. Sebelum memulai pembelajaran, tadi Bapak lupa untuk berdoa diwakilkan oleh salah satu dari kalian, boleh ketua mobil ataupun siapa saja perwakilan. Siapa yang mau memimpin doa? Lainnya mana? Ya silakan bikin doa. Ya, sebelumnya berdoa mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah berdoa, apa yang akan kita pelajari bersama itu akan dimengerti oleh semuanya. Baik,
Selanjutnya Bapak akan mengecek kerapian kalian. Coba semuanya berdiri dulu. Bagiannya sudah berdiri dulu. Sudah rapi. Ya, kanan kiri terus apa namanya badan sudah rapi atau belum? Yang belum ada logo nanti dipasang logonya ya. Dan atributnya boleh duduk lagi. Kameranya Aman. oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembelajaran. Kita mulai aja. Untuk memulai pembelajaran dipastikan bukunya sudah ada di depan kalian semua di depan meja ya. Oke, siapkan dulu semua bukunya. Dari 20 buat ya? Nggak ada. Oh, nulis anjing dia. Wah, tadi pulpen biru. Video. Di sini kita akan mengadakan dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami algoritma proses searching baik yang apa yang pelajaran kita yang tahu yang pertama adalah pembukaan dari saya bahwa harus kemudian kemudian yang kedua APD dan ketiga pembagian kelompok yang keempat mengerjakan APD APD dan apa yang akan kita yang kelima presentasi jadi kalian harus berani maju menjelaskan nanti belajar ya jangan sampai ada yang tiap kelompok ada yang menjelaskan hasil dari diskusinya. Oke, sekarang kita memberikan semangat dulu nih dari fokus dulu karena jangan tuh banyak yang tidak fokus kemudian yang di luar kelas bisa kasih fokus. Oke, kita ya kita punya tepuk 1, 2, 3 ya. Ini tidak 1, 3. Kalau Bapak bilang pagi berarti berapa kali? Siang. Kalau malam? Tepuk pagi. Oke. Tepuk siang. Oke. Tepuk malam. Luar biasa. Oke, saya ya. Ada yang apa sih? Kalau yang masih berarti tepuknya bisa sama ya. Kalau berkurang tanda merah. Tepuk siang. Oke, terus. Tepuk pagi. Abang. Oke, langsung lagi ya. Tepuk pagi. Ada di sini. Oke, berikutnya. Tepuk malam. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita lihat abang dulu ya. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk pagi. Tepuk malam. Oke, luar biasa. Sekarang belajar ya. Konsentrasi dan fokus ya. Yang ada di luar tidak ada di tengah-tengah dari tahu dulu. Apa itu strategi algoritmik? Strategi algoritmik adalah kumpulan metode atau teknik untuk memecahkan masalah dengan cara tujuan yang ditentukan. Yang dalam hal ini, deskripsi metode algoritmik tersebut dinyatakan adalah sesuatu urutan angka sequensial. Jadi, strategi algoritmik itu kita menyelesaikan suatu masalah itu pakai urutan. Kita logika sehari-hari begini. Kalian di rumah akan berangkat sekolah dulu. Apa sih yang mesti dipersiapkan? Maju. Baju, tas, sepatu, apa lagi? Kendaraannya, uang apa namanya, transportnya itu yang mesti dipersiapkan. Kalau sudah dipersiapkan, kemudian tidak tersusun yang dari yang sudah itu, yang nomor 1 kita lihat di nomor 2 atau di nomor 3. Kira-kira kalau kalian tidak tersusun, menyiapkannya kalian bisa berangkat ke sekolah. Bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa bisa? Mungkin ada yang jawaban bisa, silakan ada jawaban bisa, silakan. Jawaban itu tidak harus sama. Jadi jawabannya bisa. Contoh kita kalian akan datang sekolah. Bisa. Mata aja ya. Per ini aja tuh per baris ya. 1, 2, 3, 4. Pembagian kelompok nanti per baris dicatat namanya. Namanya apa? Di kelompok 1 di 4 aja nih Bapak berikan buat sebagai kelompok. Ini kertas untuk pembagian kelompok nanti kalau sisa bisa buat apa namanya tugas yang akan Bapak kasihkan tugas diskusi. Sekarang sambil berjalan kalian silakan tulis nama yang ada di sini berarti kelompok 1 gitu ya.
Oh itu ya, yang paling selesai duluan mengumpulkan ya, yang paling selesai mengumpulkan kalian silakan nanti. Berarti yang mau didahulukan adalah kelompok satu dulu ya. Silakan kelompok satu maju untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makanya itu membuatnya apa menyeduh ya? Selanjutnya kelompok 3. Proses pembelajaran mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tasya Fitri Alifa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 9 Pandeglang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Nono Suhada sebagai rekan guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan juga saya ditemani oleh Ibu Lina Karlina selaku pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Ya. Assalamualaikum Pak Nono. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Lina bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Iya. ya. Baik Pak Nono, pada percakapan pasca observasi ini mungkin nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak Nono. Oke, siap. Terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah Pak Nono lakukan. Nah, adapun tujuan dilakukannya percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang sudah Pak Nono lakukan. Begitu ya Pak Baik, Nono? Bu. Ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama nih Pak Nono, saya ingin tahu bagaimana perasaan Pak Nono terkait dengan proses observasi yang sudah Bapak lakukan. Perasaan saya tentunya senang ya Bu, karena saya bisa mempraktikkan apa-apa yang sudah saya pelajari, apa-apa modul yang sudah saya kerjakan. Oleh karenanya saya merasa senang sekali bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan diobservasi kemarin gitu. Jadi Pak Nono senang ya Pak Nono terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan. Iya betul Bu. Mungkin Pak Nono bisa diceritakan kembali nih hal-hal baik apa saja yang sudah terjadi ketika Pak Nono melakukan proses pembelajaran di kelas, kemudian bagaimana terkait dengan area pengembangan yang Pak Nono lakukan? Ya, hal baik yang sudah saya lakukan itu terjadi interaksi antara guru dan murid ya Bu, sehingga proses pembelajaran berjalan. Kemudian area pengembangan yang saya lakukan itu pembelajaran berdiferensiasi, dan yang saya lakukan area pengembangannya berdiferensiasi proses dan konten, cuma 2 itu Bu yang saya lakukan ya. Jadi ketika proses pembelajaran berlangsung itu sudah ada interaksi yang baik ya Pak antara murid dan juga guru gitu. Iya betul. Dan untuk area pengembangan yang sendiri tadi Bapak lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah menurut Pak Nono nih, menurut penilaian Pak Nono, kalau rentang 0 sampai dengan 100, Pak Nono ini berada di rentang yang mana ketika melakukan proses pembelajaran yang sudah dilakukan tersebut? Ya, rentang nilai ketika melakukan proses belajar mengajar di rentang antara 75 sampai 78, Bu. 75 sampai dengan 78 ya? Sudah cukup baik menurut Pak Nono? Ada sedikit yang harus diperbaiki lagi. Ada yang masih harus diperbaiki. Ada yang harus diperbaiki lagi. Berarti kalau begitu apakah Pak Nono menemukan kendala atau tantangan-tantangan yang dihadapi ketika proses observasi kelas itu berlangsung? Iya, ada kendala atau tantangan yang saya hadapi itu ketika terjadi pembelajaran, murid itu masih asik dengan mainannya sendiri, Bu. Jadi mereka tuh tidak memperhatikan bapak gurunya sedang menjelaskan, terus proses kegiatan diskusi gitu. Jadi mereka tuh masih asik dengan mainannya mereka sendiri gitu. Jadi ketika proses pembelajaran berlangsung masih ada sedikit kendala, di mana murid-murid itu masih asik dengan mainannya sendiri, begitu ya Pak? Menurut Pak Nono, kira-kira mengapa sih hal tersebut itu dapat terjadi? Menurut saya hal itu terjadi, saya harus perlu memperbaiki tentang media pembelajaran, Bu. Media pembelajaran yang saya lakukan itu harusnya membuat video yang lebih menarik dengan audio visual yang bagus gitu. Jadi mereka terkonsentrasi menuju ke pembelajaran yang saya lakukan itu, Bu. Baik, jadi menurut Pak Nono sendiri mungkin kedepannya nanti yang harus diperbaiki adalah media pembelajaran yang lebih menarik begitu ya? Iya, betul Bu. Kira-kira kapan Bapak akan mulai merealisasikan rencana-rencana tersebut Pak? Merealisasikannya pertemuan berikutnya Bu. Jadi minggu depan lah gitu, pas ada jam di kelas tersebut nanti saya akan merealisasikan kegiatan pembelajaran. Minggu depan Bapak sudah mulai mencoba untuk merealisasikan tersebut ya Pak? Iya betul Bu, menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik. Iya betul. Baik, semoga rencana-rencana ke depan yang Bapak harapkan, yang Bapak rencanakan itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian nanti saya tunggu cerita-cerita selanjutnya ketika Bapak sudah merealisasikan rencana-rencana tersebut ya Pak. Iya Bu, siap ya. Nanti saya akan cerita. Pak Nono, terima kasih atas waktunya. Mungkin selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Lina Karina selaku pengajar praktik pada program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 ini untuk menyampaikan umpan baliknya ya Bu, ataupun tanggapan-tanggapannya. Baik, terima kasih Bu Tasya kalau terkait apa yang sudah dilakukan, mulai dari pra, kemudian observasi dan observasi yang dilakukan oleh saya. Terkait hal-hal yang sudah didiskusikan, saya menyimak baik. Terkait tadi ada beberapa hal yang saya anggap memang
kurang. Tapi untuk Iya. ditingkatkan lagi, Hmm. sudah saya pahami. Hmm. Silahkan dikembangkan. Kemudian Mbak kita siap melalui proses ini sambil belajar gitu ya, sambil belajar terkait apa-apa kurangnya kita belajar bersama-sama saja gitu ya. Iya. Tidak ada yang harus saya tambahkan atau saya kritisi di sini, jadi sudah cukup baik terhadap proses yang sudah dilakukan. Ditingkatkan kembali ya Pak. Iya, siap Bu. Ya. Iya. Observasinya. Oke, iya. Terima kasih Ibu atas tanggapan dan juga umpan baiknya terkait kegiatan observasi kelas ini ya Bu ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik yang dimulai dari percakapan praobservasi, kemudian observasi kelas dan juga yang sudah kita lakukan saat ini yaitu percakapan pasca observasi itu sudah kita laksanakan, sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lina dan juga Bapak Nono. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.